Beruntung bahwa kita bisa menikmati momentum Ramadan ini, karena inilah saat-saat di mana kita bisa melipat gandakan amal ibadah kita. Khususnya adalah kita berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, yang pada kesempatan ini adalah kajian online perdana yang akan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk kita rutinkan setiap hari Kamis malam dengan pembicara yaitu Al-Fadil Ustadz Inayatullah Hashim LCMA yang membahas tema-tema menarik, yaitu diantaranya adalah tadabbur surah Yasin. Untuk memberikan keberkahan pada pertemuan kita, marilah kita buka dengan Ummul Quran, suratul Fatihah, ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن Arrahmanir الرحيم rahim. مالك Maliki يوم yaumiddin. الدين إياك Iyyaka نعبد na'budu wa iyyaka وإياك nasta'in. نستعين اهدنا الصراط Ihdinas siratal المستقيم mustaqim. صراط الذين Shiratal أنعمت ladzina عليهم غير an'amta 'alaihim المغضوب ghairil عليهم maghdubi ولا 'alaihim الضالين. waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah itu bisa menurunkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tanpa berpanjang kalam, alhamdulillah Ustadz Inayatullah sudah hadir bersama kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwatil a'izza, bihululi syahril mubarak, bihululi syahri Ramadan, nuhanni'ukum jami'an alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada malam pertama bulan Ramadan di tengah wabah virus corona yang kita tahu semua, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera angkat virus yang sudah berkembang di mana-mana ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan kita menjadi penuh makna, menjadi penuh kegembiraan, menjadi penuh kebahagiaan. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya mengatakan, Atani Jibril bil huma wat ta'un, fa'amsakatil huma bil Madinah wa arsalatit ta'un ila Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa dia membawa dua berita tentang penyakit. Yang pertama beliau menyebut al-huma. Huma itu demam. Fa'amsakatil huma bil Madinah. Kemudian Jibril meninggalkan penyakit demam ini di Madinah. Wa arsalatit ta'un ila Syam. Kemudian Jibril mengirim penyakit atau wabah itu ke negeri Syam. Subhanallah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi wabah. Tidak terjadi ta'un di Madinah. Dan di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sejarah Islam kemudian kita tahu terjadi ta'un atau wabah yang dikenal dengan amwas itu di Syam. Tidak terjadi di Madinah. Dan terjadi di Syam pun bukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Saya ingin memulai kajian Ramadan kita ini dengan balik ke kisah ini karena kebetulan sekarang kita sedang berada di tengah wabah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Jibril fa'amsakatil huma bil Madinah. Jibril meninggalkan huma itu di Madinah, wa arsalat ta'un ila Syam. Kemudian mengirimkan wabah itu ke negeri Syam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita tahu semua, kemudian terjadi wabah di negeri Syam. Syam ini kawasan. Kalau sekarang kita nyebut Syam umumnya Suriah. Sebetulnya Syam itu bukan sekedar Suriah, tetapi Syam adalah kawasan yang meliputi antara lain Suriah, Irak, kemudian Palestina. Ini adalah kawasan Syam. Nah, di zaman Umar bin Khattab terjadi taun di Syam. Bahkan kita tahu semua kisahnya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi hendak menuju Syam sebagai Amirul Mukminin, hendak mengunjungi negeri Syam, bertemu dengan Abu Ubaidah al-Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah mengabarkan bahwa di Syam sedang terjadi wabah. Sehingga Umar bin Khattab bermusyawarah kepada para sahabat Nabi ketika itu, baik sebagian dari sahabat kalangan Muhajirin, senior sahabat dari kalangan Muhajirin, kemudian bermusyawarah juga kepada para sahabat dari kalangan Ansar. Kesimpulannya Umar bin Khattab memilih balik ke Madinah. Abu Ubaidah al-Jarrah mengatakan, "Atafirru min qadarillah?" Apakah engkau berlari dari qadar Allah? Umar mengatakan, "Sungguh saya tidak berharap pernyataan itu datang dari engkau, wahai Abu Ubaidah." Yang pertama. Yang kedua, Umar mengatakan, "Nantaqil min qadarillahi ila qadarillah." Kita sesungguhnya sedang berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Bukankah, kata Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah, kalau engkau memiliki unta, kemudian di hadapanmu ada dua hamparan satu penuh dengan rumput, hamparan lainnya gersang. Bukankah kalau engkau memasukkannya unta itu ke hamparan yang penuh rumput adalah juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi pilihan Umar bin Khattab adalah qadarillah, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Umar bin Khattab memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir kisah itu, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tum fi ardin," jika engkau mendengar, kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah pernah mengatakan, apabila engkau mendengar di satu negeri dan negeri itu sedang terjangkit wabah, jangan engkau datangi negeri itu. Akan tetapi kalau engkau berada di satu negeri dan negeri itu sedang terjangkit wabah, jangan engkau berlari darinya. Sekarang kita di Kota Bogor, sebagian sudah zona merah, sebagian mungkin masih zona kuning. Atau di Jakarta secara umum, itu sudah zona merah. Jangan berlari darinya. Nah, sederhananya, kalau berlari, maka nanti akan menyebarkan wabah itu kepada yang lain. Nah, dari kisah ini, kemudian di saat kita memasuki bulan Ramadan ini menjadi momentum. Kemudian momentum yang paling mahal adalah ketika kita dianjurkan untuk lebih banyak tinggal di rumah, berada di rumah, stay at home, work from the home, make all the activities from the home, lakukan seluruh kegiatan dari rumah. Maka pada malam hari ini momentum itu kita dapatkan. Kita memulai pengajian Yasinan malam Jumat ini dengan memulainya dari rumah. Dengan kecanggihan teknologi, semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, lanjutan dari kisah Umar bin Khattab itu, bahkan Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal di negeri Syam. Dan dia meninggal karena wabah. Lalu apakah Abu Ubaidah al-Jarrah konyol? Mati konyol? Tidak. Abu Ubaidah al-Jarrah menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau berada di satu negeri ada wabah, jangan kau lari.
Bahkan Abu Ubaidah al-Jarrah adalah salah satu sahabat yang oleh Rasulullah SAW dijanjikan asharal mubasyirin bil jannah, salah satu sahabat yang akan langsung masuk surga. Bukan cuma sekedar itu, Abu Ubaidah al-Jarrah kata Nabi SAW, inna likulli ummatin aminan, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Setiap bangsa, setiap umat punya orang yang sangat dipercaya, punya amin, punya treasurer. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Dan amin hadhil ummah, umat ini adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Sampai kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah ketika diminta oleh Umar bin Khattab untuk meninggalkan Syam dan balik ke Madinah, beliau memilih tetap berada di Syam hingga beliau meninggal di negeri Syam. Ada kisah ulama lainnya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani menulis satu buku, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Beliau menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan wabah. Luar biasa beliau. Apa yang saya sebutkan luar biasa? 3 orang anaknya meninggal karena wabah. Dan dari yang meninggal karena wabah itu, Masya Allah, justru bukan mengendorkan semangat beliau untuk menulis buku tentang wabah. Nah, buku hadis, kumpulan hadis, penjelasan-penjelasan hadis, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, yang beliau tulis sebagai penjelasan kepada kita semua. Dari sana kita paham tentang wabah dari perspektif agama kita ini. Rasulullah SAW dalam hadis lain menyebutkan, tana'u ummati bita'ni wa ta'un. Kepunahan umatku bita'ni wa ta'un, dengan tusukan, sebagian menafsirkan dengan perang, ta'un dan wabah. Dalam riwayat lain disebutkan la yafna ummati illa bita'ni wa ta'un. Ya, maknanya kurang lebih sama. Punahnya umatku itu bisa jadi karena perang, ta'an, penusukan, wa ta'un dan wabah. Faqila lahu, kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari yang meriwayatkan hadis itu, faqila lahu ya Rasulullah, arafna ta'an. Ya Rasulullah, kita ini sudah tahu tentang ta'an, tentang penusukan, tentang perang. Wa ma huwa ta'un? Kalau begitu apa ta'un? Ini menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan bahwa di Madinah tidak ada wabah. Nabi SAW kemudian menjawab, wahzu a'daikum minal jin. Tusukan musuh kalian dari bangsa jin. Mungkin kita berpikir, apa ya virus-virus ini tusukan bangsa jin? Teman-teman sekalian rahimakumullah, para jamaah rahimakumullah. Tentu kita tidak ingin berbicara tentang teori ilmu pengetahuan modernnya, tapi sederhananya permusuhan kita dengan syaitan dan jin adalah permusuhan yang terus berlangsung. Dan di akhir hadis itu Rasulullah SAW kemudian menyebutkan wahzu a'daikum minal jin, ini merupakan tusukan musuh kalian dari bangsa jin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagi umat beriman wabah itu rahmatun lahum. Dalam riwayat lain disebutkan wa fi kulli syahadatin wahdu a'daikum minal jin wa fi kulli syahadatin. Apa maksudnya? Dan apabila ada yang meninggal, maka dia menemukan syahid apabila meninggal karena wabah. Ulama kemudian menjelaskan tentang syahid ini. Syahid itu kata ulama ada syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia wal akhirah itu maksudnya orang yang syahid disaksikan oleh Allah dan para malaikat, saksi dunia dan akhirat adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan. Itu syahid dunia wal akhirah. Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah menyebutkan jangan kau hitung orang yang meninggal karena sedang berjihad, meninggal, tetapi sesungguhnya mereka hidup. Nah, karena mereka hidup, tata cara fikihnya kemudian
Kalau ada orang yang meninggal di medan perang, maka dia tidak disalatkan. Tidak disalatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Karena dia dalam Al-Quran disebutkan sebagai hidup, bal ahya. Bal ahya, bukan cuma ahya. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup di sisi Tuhannya, yurzaqun. Senantiasa mendapat rezeki dari Allah. Yang seperti ini disebut sebagai syahid dunia wal akhirah. Tapi ada yang syahidul akhirah. Siapa itu syahidul akhirah? Orang yang meninggal karena wabah. Kepada mereka diperlakukan sama. Tetapi tentu kita menyaksikan sama dalam artian pengurusan jenazahnya seperti umumnya. Tetapi karena COVID-19 ini mudah menyebar, maka barangkali tidak dimandikan, tapi hanya ditayamumkan. Setelah orang dinyatakan meninggal, ditayamumkan, kemudian disalatkan. Kenapa disalatkan? Sebab dia bukan syahid di dunia wal akhirah, dia syahid di akhirah. Nah, teman-teman sekalian, di awal Ramadan ini kita menjadi paham, kita mulai dari cerita wabah ini. Kemudian kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bulan bukan cuma sekedar kita akan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan tana'u ummati bit-ta'ni wa ta'un. Banyak umatku meninggal karena peperangan dan karena wabah. Sampai hari ini kita sudah mendengar ribuan yang meninggal di seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat di Indonesia dan kita berharap tidak bertambah lagi jumlahnya, dan kita berharap berhenti sudah wabah, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Berbahagialah kalian semua. Syahrun mubarak, syahrun penuh keberkahan. Furidha alaikumus siyam, dipardukan kepada kalian puasa di dalamnya. Kemudian Rasul menyebutkan futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Wa ughliqat abwabul jahim, ditutup pintu api neraka, pintu neraka. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa? Walillahi fihi lailah, dan demi Allah kata Rasulullah SAW, fihi lailah, di dalamnya itu ada satu malam, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian beliau menyebutkan paman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, dia sungguh rugi. Di malam awal Ramadan ini, sekalian, jamaah sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dapat meraih keuntungan Ramadan, sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang sedang terjangkit di negeri ini dan di seluruh belahan dunia, terutama di belahan negara-negara muslim, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan penuh kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kepada tadi kisah wabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya menegaskan, innallaha anzala fi kulli da'in dawa. Sungguh Allah apabila menurunkan satu penyakit pasti ada obatnya. Kalau sekarang orang mengatakan belum ditemukan, belum ada antivirusnya, belum ada vaksinnya dan seterusnya, innallaha anzala fi kulli da'in dawa. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan kullu da'in dawa, setiap penyakit mesti ada obatnya, kecuali kata beliau penyakit menjadi tua, tidak akan ada obatnya. Nah, kita berharap mereka yang bergelut di bidang kedokteran, di bidang obat dan seterusnya bisa segera menemukan obat atas penyakit ini sehingga menjadi penawar kepada persoalan wabah yang sekarang sedang kita hadapi. Kemudian kita diminta di rumah. Nah, ini menarik nih.
kayaknya sederhana. Ternyata setelah kita baca literatur-literatur itu, work from home, social distancing, itu juga bersumber dari ajaran Islam, bersumber dari para ilmuwan Islam. Ibnu Sina, tokoh kedokteran paling awal dalam sejarah Islam, mengajarkan tentang arba'inat. Kita harus berada di rumah 40 hari. Yang 40 hari sekarang disebut oleh orang-orang Italia disebut sebagai kuarantin. Kuarantin adalah hitungan untuk 40 hari. Maka kita menyebutnya sekarang jadi karantina. Kita di karantina untuk 40 hari. Pak Ustadz, kok kayaknya sederhana banget. Apa iya cuma dengan berada di rumah kemudian kita bisa minimalisir bahkan menghentikan wabah? Jemaah sekalian, Allah sesungguhnya meminta kita itu hanya ikhtiar. Ketentuan akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa alaihissalam hendak dilahirkan oleh ibunya Maryam. Kita tahu semua kisahnya dalam surah Maryam. Maryam sudah kehabisan tenaga. Tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Allah firmankan kepada Maryam untuk bersandar di pohon kurma. Goyang-goyangkan pohon kurma. Apa hubungannya pohon kurma dengan melahirkan? Yang diminta oleh Allah ikhtiarnya. Dan ikhtiarnya nampak tidak masuk akal. Tapi begitu dia menyandarkan tubuhnya ke pohon kurma, kemudian atas perintah Allah untuk berikhtiar, dia ikhtiar, jatuh. Rutoban janiyah dalam surah Maryam. Begitu jatuh rutoban janiyah, buah kurma yang setengah matang itu rutob, fakuli washrobi wa qarri aina, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka makan minumlah, fakuli washrobi wa qarri aina, fa imma tarayyinna minal bashari ahada. Maka apabila Maryam nanti setelah engkau melahirkan ini, fa imma tarayyinna minal bashari ahada, quli inni nadartu lirrahmani sawman. Maka katakanlah kepada orang-orang itu, aku sudah bernadar kepada Allah sauma, untuk saum, untuk menahan diri. Jadi Maryam itu saumnya, menahan dirinya itu untuk tidak berbicara, sauma. Nah, kita ini nanti bicara saum di pertemuan berikutnya mungkin. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun sekarang ini. Karena pesannya begitu. Tetapi yang menariknya, Maryam tadi itu cuma disuruh gerak-gerakan tubuhnya, bersandar di pohon kurma, rutoban janiyah, kemudian buah rutob itu berjatuhan. Rutob itu ukurannya, kalaupun ditiup angin belum tentu jatuh. Tetapi ikhtiar Maryam ternyata rutoban janiyah, menjatuhkan buah-buah kurma yang muda. Fakuli washrabi wa qarri aina. Kemudian makan minumlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat yang disebutkan apa? Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayyinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan nukallimal yawma insiya. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, jadi ini rangkaiannya menarik. Rangkaian yang pertama kita memahami bagaimana wabah, kemudian kita paham bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa wabah itu, kalau secara medis orang bilang penyebarannya lewat sentuhan, lewat lewat pakaian, lewat feses, lewat macam-macam penyebaran itu. Tetapi kita sebagai orang beriman juga menyadari bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wahzu a'daikum minal jin, adalah pukulan musuh kalian dari bangsa jin. Karena itu menyebarnya dengan sangat cepat. Nah, bagi kita orang beriman, kita membaca ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang terkait dengan ruqyah. Kita baca ayat-ayat ruqyah, meruqyah diri kita masing-masing, meruqyah keluarga besar kita, agar kita terhindar. Sekaligus kita menjalankan ikhtiar-ikhtiar tadi, yang ikhtiar itu nampaknya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya dia sangat besar maknanya di balik kesuksesan-kesuksesan yang Allah janjikan. Persis seperti tadi kisah Maryam. Bukan cuma Maryam, Nabi Allah Ayub alaihissalam dalam ikhtiar ingin sembuh dari penyakitnya. Sekian tahun dalam keadaan sakit, penuh luka tubuhnya. Sehingga orang kalau dibilang sabar, orang Arab bilang sabra Ayub, contoh sabar paling utama itu Ayub.
Kenapa? Sebab Ayub tidak pernah sedikit pun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ujian kesabaran buat kita semua. Jangan baru 2-3 minggu ada di rumah, kemudian sudah keluar mengeluhnya. Sudah macam-macam. Ayub mengatakan, coba apa dalam Al-Quran sebutkan? Rabbi inni masaniya durra wa anta arhamur rahim. Wahai Tuhanku, aku bersentuhan, aku bertemu masaniya durra. Engkau pertemukan dengan durra, dengan kesulitan sekarang. Sedikit saja. Wa anta arhamur rahim. Dan engkau arhamur rahimin. Engkau adalah zat arhamur rahimin. Yang paling penuh kasih, penuh sayang. Kemudian dengan izin Allah, apa ikhtiarnya? Minum air segelas, kemudian hentakan kakinya ke bumi, kemudian tiba-tiba hilang seluruh penyakit. Itu ikhtiar. Jadi kita itu diminta ikhtiar. Termasuk ikhtiar tadi, para ahli mengatakan ikhtiar social distancing, physical distancing, work from home, make all the activities from the home. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk memutus rantai virus ini. Dan Ramadan ini menjadi momentum paling tepat buat kita. Karena kita akan berada di rumah lebih banyak, kemudian bersama keluarga, bersama anak-anak, tadarus Al-Quran, membuat target-target Al-Quran, membuat qiyamul lail bersama-sama dengan anak-anak, dengan keluarga besar, kemudian sahur bersama. Maka ini menjadi hikmah yang sangat luar biasa bagi kita semua. Nah, saya kira itu pengantarnya. Silahkan Mas Jati kalau ada tambahan, ada komentar, ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Jati. Falyatafadhal mashkuran. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Inayatullah yang telah menyampaikan tadi sekilas tentang butir-butir Ramadan, persiapan kita juga di tengah kondisi pandemik yang hari ini menimpa sebagian besar warga dunia, khususnya bagi umat muslim yang sedang melaksanakan Ramadan. Baik, kita tadi penyampaian materi kurang lebih sudah 45 menit ya. Berikutnya adalah penyampaian tanya jawab, sesi tanya jawab. Kami buka kepada rekan-rekan, bisa melalui chat room yang tersedia ya, Q&A, atau juga melalui channel yang lain, mungkin WhatsApp, atau Abdul Rashid bisa mantau dari Facebook. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari para netizen kita yang menyaksikan kajian live pada malam hari ini. Mungkin bagi menjadi 2 termin ya, kalau nanti ada pertanyaan yang muncul, atau jika memungkinkan juga nanti kita bisa open access agar penyampaian pertanyaan bisa langsung disampaikan juga secara langsung kepada Ustaz. Baik, kepada para jamaah, rahimakumullah. Alhamdulillah, silakan jika ada yang mau ditanyakan pada sesi malam hari ini. Ada chat. Oke. Abdul, apakah ada dari Facebook? Sambil Anda monitor ya. Kak Jati. Ya. Mungkin Ana mau bertanya, Ustaz, langsung ya. Terkait dengan ya ini masalah pemahaman ya. Jadi kalau ada satu sisi kita menyadari bahwa bahkan mungkin beberapa ilmuwan di luar negeri itu sudah mengambil salah satu landasan kebijakan mitigasinya itu dari Islam itu sendiri, tetapi kemudian ada 2 dorongan yang saat ini kemudian sering terjadi di antara kita, dan hampir mungkin setiap umat Islam yang semangat untuk beribadah itu kemudian merasakan itu ya. Jadi
ada satu kehilangan atau bahkan mungkin bukan kehilangan, lebih kepada kerinduan kita kepada ibadah, kebersamaan kita, nilai-nilai ibadah yang sangat tinggi, ya, yang utama lah, ibadah-ibadah utama seperti sholat berjamaah di masjid, kemudian dan lain-lain sebagainya, silaturahim, seperti itu. Nah, ini kadang banyak di antara kita yang masih bingung, apalagi kemudian dengan ada pendapat-pendapat di masyarakat yang mengatakan bahwa oh ini kan syiar dan sebagainya yang kemudian kita masyarakat awam atau kita sendiri bahkan mungkin yang belum memahami syariat secara detail itu bagaimana kita mensikapinya ketika ada sahabat, ada saudara kita, bahkan mungkin kita tinggal di sebuah masjid yang masjid itu masih kemudian mengadakan sholat berjamaah padahal sudah di zona merah, atau mungkin masalah sebagian yang masih pemahaman, ya kita pasrah saja atau tawakal kepada Allah. Itu mungkin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita bicara tentang maqasidus syariah atau tujuan-tujuan dari syariat yang Allah berikan kepada kita, itu ulama termasuk Imam Syatibi, beliau mengatakan maqasidus syariah itu diurut oleh beliau hifzuddin yang pertama, kemudian hifzun nafs, ada beliau menyebut 5 maqasidus syariah, hifzuddin, hifzun nafs, hifzul mal, hifzul aql, dan sebagian mengatakan hifzul ird, menjaga kemuliaan, dan seterusnya. Tapi esensinya adalah begini. Hifzul nafs, menjaga jiwa, itu diutamakan sekali dalam Islam. Bahkan kita tahu babi haram hukumnya. Tapi ketika tidak ada lagi yang bisa dimakan, kecuali hanya daging babi, maka babi boleh dimakan. Bahkan padahal haramnya babi itu di Al-Quran disebutkan. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Diharamkan bagi kalian maitah, bangkai, waddam, darah, wa lahmal khinzir, dan babi. Dan daging babi disebut dagingnya, jangan kemudian kita berpikir nanti tulangnya halal, ekornya halal, atau seterusnya. Itu dalam kaidah usul fiqh disebutkan, disebut sebagian, tapi yashmilul jami', tapi dia melingkupi seluruhnya. Maka babi itu seluruh produk keturunannya tetap haram. Nah, di situ untuk menjaga jiwa, menjaga kelangsungan hidup seseorang, boleh bahkan mengkonsumsi babi. Nah, itu dalam posisi ketiadaan makanan. Sekarang kita balik dari posisi lain. Ancaman virus ini, ancamannya tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian, para ahli mengatakan salah satu metode penyebarannya adalah dengan berdekatan. Salah satu berdekatan itu, kalau kita sholat berjamaah, ya termasuk dalam sholat tarawih, maka di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, edaran yang saya baca tadi pagi misalnya, disebutkan bahwa di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi benar diselenggarakan tarawih, tetapi hanya imam dan beberapa orang stafnya yang datang ke Masjidil Haram, tidak dibuka untuk umum. Itu pun masih disebutkan kita hanya akan tarawih dalam 8 rakaat. Padahal sebelumnya di Masjidil Haram tarawih itu seperti umumnya kita di Indonesia, 20 rakaat. Jadi disebutkan hanya untuk imam dan stafnya, dan tidak menerima imam di luar. Kalau Ramadan sebelumnya itu ada imam, kan di Masjidil Haram itu di Mekah ada imam tetapnya, ada imam didatangkan dari luar sesekali. Tahun ini hanya ada 6 orang imam yang dibolehkan untuk menjadi imam di Masjidil Haram, Syekh Sudais, kemudian Mahir Al-Mu'akli, kemudian dan beberapa syekh lainnya. Intinya hanya ada 6 orang imam yang dibolehkan menjadi imam
di Masjidil Haram, ditambah hanya dengan beberapa staf mereka. Masya Allah, ini di Masjidil Haram. Begitu juga di Masjidil Nabawi. Maka kita di Indonesia ini, ketika zonanya sudah zona merah, ya mari selenggarakan salat tarawih kita di rumah. Di rumah, kemudian, Ustaz, bagaimana kalau kami di masjid masih bisa physical distancing jauh-jauhan? Ya kalau jamaah sih seharusnya tidak perlu physical distancing kalau kita mau menyelenggarakan salat jamaah. Tetapi kita harus ada di rumah dengan kaedah di rumah ini jauh lebih tenang, lebih aman karena hanya keluarga saja. Dan saya yakinnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menerapkan semua protokol kesehatan itu, insya Allah itu menjadi wasilah kita untuk keluar dari wabah. Esensi utama tadi yang ingin kami gambarkan adalah bahwa hifzun nafs, menjaga jiwa kita, menjaga raga kita, menjaga diri kita mendapatkan prioritas utama dalam agama ini. Nah, karena itu kalau kita baca ayat lainnya, bahkan misalnya ayat tentang pencurian, kalau kita baca as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Maka ulama mengatakan berapapun orang mencuri itu tidak boleh dihukum mati. Sebab Al-Quran hanya boleh menyebutkan dipotong tangan. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa hifzun nafsi, menjaga jiwa itu luar biasa diberikan oleh Allah. Nah, pemahaman ini yang harus semakin banyak kita kembangkan di tengah masyarakat. Karena masyarakat kadang-kadang beberapa video juga kita terima di media sosial, ada yang sampai naudzubillah itu menghina-hina para ustadz. Ustadz pada kemana? Ustadz takut banget sama virus. Kita mau sholat Jumat nggak ada imamnya, kira-kira begitu. Ini kan keliru. Karena Jumat itu bahkan dalam literatur fikih klasik disebutkan di negara-negara tandus itu Jumat itu boleh tidak diselenggarakan kalau datang hujan, baru sekedar hujan. Apalagi ini kita bertemu dengan virus yang virusnya kita tidak tahu keberadaannya, kemudian ancamannya dan seterusnya. Lalu bagaimana tarawih? Apalagi tarawih? Tarawih bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi di zaman Rasulullah SAW, memang diselenggarakan di rumah. Tarawih diselenggarakan di masjid. Ketika di zaman Umar bin Khattab, Umar mendapati orang mulai malas, ayo kita selenggarakan tarawih di masjid. Sehingga diselenggarakan secara berjamaah. Jadi Islam itu mudah. Islam itu memberi jalan untuk menjaga jiwa kita ini. Dan kadang-kadang kita ngeyel, kita sok jagoan, kita sok kuasa, kita sok macam-macam, sok alim lah dalam bahasa singkatnya, untuk justru kita menentang maslahat-maslahat agama. Sore tadi saya mendengar rekaman video Syekh Abdurrahman Sudais, yang dalam rekamannya itu beliau mengatakan, ayo lebih banyak di rumah. Silahkan berada di rumah, lakukan ibadah dari rumah. Yang bicara itu Imam Masjidil Haram, yang suaranya kita rindu, yang lantunan Al-Qur'annya membuat kita merinding mendengarnya. Yang bicara seperti itu. Nah, karena itu kalau masih ada orang menyelenggarakan tarawih, bahkan menurut saya kalau sekarang ini walaupun di tempatnya disebut sebagai daerah atau zona hijau, kita juga perlu waspada karena banyak orang yang sudah terpapar dengan COVID-19, dia tidak merasakan gejala apa-apa, tahu-tahu kemudian menjadi masalah di tengah masyarakat. Allah a'lam. Silakan, Mas Jati. Alhamdulillah ada pertanyaan dari Facebook, Seth. Ya. Dari Saudara Medi Muldani. Ada 3 pertanyaan dari Ibu Upi, dari Ibu Susi ya di Facebook. Mungkin bacakan satu-satu. Pertanyaan pertama, kalau sholat tarawih dan Idul Fitri, tadi tarawih sudah ya. Idul Fitri Seth, untuk kaitan dengan fikih ya, bagaimana pelaksanaannya? Apakah tetap di rumah masing-masing? Itu pertanyaan dari Pak Medi. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Upi Kurniasih.
Ustadz, bolehkah sholat tarawih itu bacaan suratnya pendeknya tidak beraturan? Mungkin maksudnya tidak berurutan ya. Dan pertanyaan yang ketiga dari Ibu Susi Amalia, sholat tarawih masih ada di majelis tapi jaraknya berjauhan, itu bagaimana Ustadz? Atau menjaga jarak? Ya. Total ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama yang saya ingat dulu sholat tarawih dengan jarak yang dibuat berjauhan. Saya lebih pendapat pribadi saya, wallahu alam, kalau kita hendak melaksanakan tarawih atau berjamaah, kaidahnya berjamaah itu rapat. Tetapi ketika sudah tidak rapat, berjauhan, kenapa dipaksakan untuk berjauhan? Bukankah lebih baik diselenggarakan di rumah saja? Nah, jadi kita juga kehilangan esensi jamaahnya sesungguhnya, dalam artian jamaah di masjid tadi. Apalagi salatnya tarawih, saya katakan. Yang pertama, di zaman Nabi SAW, Nabi memulainya di rumah. Kemudian Umar bin Khattab dengan ijtihad beliau. Setelah beliau melihat, ini Umar bin Khattab ini terkenal dengan ijtihad-ijtihadnya. Ijtihadnya luar biasa. Banyak sekali ijtihad Umar yang mengagumkan. Ketika ada satu kisah, ini saya sebelum menjauh lebih jauh, ketika ada satu kisah, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau memanggil seorang wanita untuk datang ke tempat beliau, diberikan satu pelajaran khusus lah kira-kira gitu. Wanita itu kebetulan sedang hamil. Begitu dipanggil oleh Umar bin Khattab, datang panggilan itu wanita itu saking gugupnya, apa yang terjadi? Dia keguguran. Kira-kira kalau kita sekarang dapat panggilan dari KPK lah, gugup. Wanita itu keguguran. Kemudian Umar tanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, apa ini kira-kira hukuman buat saya? Kalau orang membunuh jelas hukumannya qisas. Kalau orang membunuh secara tidak sengaja, jelas ada aturannya, yaitu membayar diat, denda. Ini aku hanya memanggil orang, kemudian orang itu yang sedang hamil tadi keguguran. Ali bin Abi Thalib langsung menjawab, alaika diyah, engkau terkena denda wahai Umar. Umar langsung membayar denda. Luar biasa. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an memulai salat tarawih di masjid dengan berjamaah karena sadar bahwa beliau berijtihad melihat bahwa orang sudah mulai lengah. Ayo kita laksanakan di masjid secara berjamaah. Soal adanya kemudian 8 rakaat, kemudian 20 rakaat, dan seterusnya, itu perbedaan ikhtilafnya panjang. Tetapi esensinya dari yang tadinya di rumah dipindahkan ke masjid karena melihat maslahatnya. Nah sekarang maslahatnya itu ada kalau dikembalikan ke rumah. Ya untuk tahun ini kita di rumah dulu. Hanya kadang-kadang ada yang begini, Ustaz, saya bisa saja sholat di rumah, cuma malu sama orang rumah. Bacaannya nggak pindah-pindah nih. Dari duha ke bawah aja, ya sudah nikmati saja yang ada. Tadi, untuk langsung menjawab pertanyaan kedua, bagaimana kalau bacaannya tidak urut? Kaidahnya sederhana, faqra'u ma tayassara minal. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Tetapi tentu dengan harapan, selain kita membaca yang mudah, kita berusaha untuk meningkatkan hafalan. Sebab tidak baik juga kalau kita membaca yang panjang, jamaah tidak menikmatinya. Nah, mungkin semua sudah dengar cerita tentang seorang di zaman dinasti Abbasiyah yang jadi imam sholat Isya. Dia jadi imam Isya. Nah, ini ramai di dinasti Abbasiyah di zaman itu karena imamnya dipukul kemudian. Kenapa imamnya dipukul? Waktu dia jadi imam sholat Isya, dia baca rakaat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, surah Al-Baqarah. Makmumnya mengira hanya 1, 3, 4, 5 ayat. Ternyata 1, 2, 3, 4 halaman. Ternyata sampai khatam itu. Sampai tuntas surah Al-Baqarah di rakaat pertama. Di rakaat kedua, surah Ali Imran dia baca. Masya Allah, ternyata selesai sholat Isya jam 12 malam. Ini kan kepanjangan, terlalu berat. Faqra'u ma tayassara, bacalah yang mudah saja. Yang kemudian dia dipukul itu kisahnya. Allah alam, ini kisah saja barangkali. Begitu dia selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata dia?
Jamaah sekalian, tolong ulangi salat kalian. Kenapa? Sudah panjang sekali, sudah lama sekali, sudah latih sekali. Saya tadi lupa wudhu, kata imamnya. Allah Akbar. Nah ini bacaan panjang, tertib dan tartil, itu baik, tetapi juga syarat dan rukun syarat harus kita ikuti. Dalam hal tarawih tadi, boleh saja kalau bacaan tidak urut. Kaedahnya adalah yang mudah bagi kita untuk dibaca. Tapi akan lebih nikmat lagi kalau kita misalnya membaca sejak malam pertama ini di beberapa masjid dulu ketika tarawih berjamaah, imamnya memang hafiz, kemudian bacaannya nikmat, suaranya merdu, sehingga kita bisa khusyuk. Pertanyaan berikutnya tadi tentang pertama, kedua, ketiga tentang apa? Dan lupa itu. Jadi ketiga tentang apa? Yang ketiga tadi nyambung sebetulnya, bagaimana kalau sholat tarawih sudah diselenggarakan, tetapi berjarak tadi sudah dijawab. Berjarak atau social distancing sholatnya kayak naik kereta begitu ya kira-kira. Naik KRL. Nah ini menurut saya wallahu alam, ketimbang kita memaksakan sholat dengan kondisi begitu social distancing, berjauh satu dengan lainnya, sudah selenggarakan saja di rumah. Laksanakan di rumah. So, kaedahnya kalau jamaah itu rapat. Sawu supupakum. Fa'inna taswiyata supupi min tamam salah. Rapat. Gitu. Nah, kemudian tadi juga saya ingat tadi yang pertanyaan tentang salat Idul Fitri. Sekali lagi Idul Fitri juga hukumnya sunnah. Sama dengan salat tarawih. Sebelum saya bahas tentang kondisi corona seperti ini, sesungguhnya salat Idul Fitri itu bagaimana? Misalnya kalau ketemu dengan salat Jumat. Ini ada Jumat, ada Idul Fitri, itu ikhtilafnya panjang para ulama. Ikhtilaf a'immah. Sebagian ulama mengatakan kalau ada dua khutbah cukup satu kali saja, maka cukup kamu selenggarakan salat Idul Fitri. Kisahnya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, yang orang itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah nanti aku balik lagi untuk menyelenggarakan salat Jumat? Nah ini sebagian ulama mengutip kisah ini karena orang itu diizinkan untuk tidak salat Jumat ketika di hari Idul Fitri itu atau salat Id itu waktunya hari Jumat. Sehingga dia menggantinya dengan salat zuhur. Sebagian lain mengatakan itu karena rumah orang itu jauh dari Masjid Nabawi, sehingga dia dibolehkan untuk tidak menyelenggarakan salat Jumat, tetapi dia hanya salat Idul Fitri. Nah, kaitannya dengan kita ini, corona, misalnya Majelis Ulama Indonesia atau katakanlah Nahdlatul Ulama sudah membuat satu edaran bahwa tidak ada salat Idul Fitri apabila kondisinya masih seperti ini, kondisi rawan seperti ini. Maka sudah kita selenggarakan atau kita laksanakan sebagai sebuah sunnah. Nah, ini bagaimana tata caranya kalau kita di rumah, kita mau salat apa? Sementara salat Idul Fitri itu misalnya sunnah yang pertama adalah dia bukan lagi di kata Imam Abu Hanifah, para ulama ini walaupun ikhtilaf ini antara Imam Syafi'i dengan imam yang lain. Kata Imam Syafi'i dia utamanya di masjid, kata imam yang lain utamanya di musola. Musola itu maksudnya tempat salat, lapangan, tanah lapang. Karena fungsi dari salat Idul Fitri itu atau salat Id itu adalah syiar, maka syiarnya diselenggarakan di lapangan. Ini kan kisahnya kita tahu semua ketika Rasulullah SAW berangkat dari Mekah sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, waktu beliau hijrah, ketemu dengan atau melihat keadaan orang-orang sedang pesta. Rasulullah tanya, ayo yomin hada, hari apa ini kalian kok pesta-pesta? Dijawab oleh orang-orang Madinah, ya Rasulullah, kunna nal'ab, dulu kami itu berpesta, bermain-main dalam 2 atau 3 hari. Dalam setahun. Rasulullah kemudian mengatakan Allah sudah mengganti hari-hari kalian pesta itu dengan 2 hari raya dengan yang lebih utama, Idul Fitri wa Idul Adha. Idul atau disebut juga Idul Asghar wa Idul Akbar. Idul Asghar itu Idul Fitri, Idul Akbar itu Idul Adha. Innallaha qad abdalakuma khairan minkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mengganti bagi kalian 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi fungsi Idul Fitri itu atau salat raya itu fungsi syiar. Fungsi syiar. Nah pertanyaannya kalau kita sholatin di rumah ada syiarnya enggak? Nah ini mungkin perlu pembahasan lebih jauh.
Kalau kita laksanakan di rumah hanya dengan anak, dengan istri, ada syiarnya tidak? Sementara salah satu fungsi dari salat raya itu adalah fungsi syiar. Kalau kita sedang haji, itu salat Idul Adha tidak dianjurkan buat mereka yang sedang berhaji. Jadi haji itu tuntaskan dulu ibadahnya, karena ada nusuk lain, ada nusuk itu ibadah maksudnya. Ada ibadah jumrah yang lebih utama daripada salat Idul Adha. Maka orang yang sedang pergi haji itu tidak melaksanakan salat Idul Adha. Walaupun mereka sedang berada di tanah haram, tapi justru tidak salat Idul Adha. Karena syiarnya Idul Adha itu sudah tercover dengan pelaksanaan ibadah haji yang lebih syiar lagi. Maka orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, kaitannya dengan kita ini, apakah nanti diganti dengan di rumah? Wallahu alam, barangkali perlu istihad lebih lanjut, perlu pembelajaran lebih lanjut. Apakah fungsi daripada salat sebagai syiar itu dapat dirasakan kalau kita melaksanakan itu? Barangkali itu jawabannya. Ajati, silahkan. Ya, lagi. Baik, kita buka jika masih ada pertanyaan. Untuk dari Facebook sementara belum ada lagi. Dari teman-teman yang join di Zoom meeting, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Belum ada. Baik, sesuai alokasi waktu saat jadi kajian ini insya Allah akan kita adakan kurang lebih selama 1 jam dan 45 menit tadi atau kurang lebih untuk sesi materi. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di pukul 21:35 menit. Barangkali Ustadz bisa memberikan closing statement atau penutup intisari dari kajian kita pada malam hari ini. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan di zaman Nabi SAW tentu kita tahu bagaimana perjuangan beliau dalam bulan Ramadan. Dan kemudian pula para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, dan sekarang kita berhadapan dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan kita diminta untuk lebih banyak di rumah dalam kondisi negara yang dihantam wabah virus seperti sekarang ini. Mari sama-sama kita optimalkan ibadah kita di bulan suci, di bulan Ramadan ini, sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kemudian sanak famili kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga penyakit ini diangkat dari bumi Indonesia, diangkat dari seluruh dunia sehingga kita bisa beraktivitas kembali, ekonomi kembali bergerak dan seterusnya. Barangkali demikian. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Inayatullah Hashim atas penyampaian materi yang alhamdulillah bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum nanti ditutup dengan doa oleh Rozi, mungkin izinkan kami selaku host menyampaikan informasi atau pengumuman bahwa pada hari Sabtu kita akan mengadakan kembali taskif online yang kali ini menghadirkan salah satu asatidz pengurus pusat dari IKADI, yaitu Ustadz Syahrodi Mardani LC, yang beliau akan menyampaikan tentang tema Be Humble, Be Flexible, yaitu bagaimana syariat Islam mengatur tentang kondisi pada hari ini dan bagaimana fleksibilitas di dalam beragama. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikutinya. Insya Allah pada hari Sabtu besok, tanggal 26 April 2020, pukul 10 pagi sampai kurang lebih pukul 11.30. Melalui channel Zoom, sesuai dengan yang kita ikuti pada malam hari ini, dan juga pada channel Facebook Yasinanku. Jangan lupa follow, subscribe, dan like
pen atau fanpage yang sudah kami buat, yaitu Yasinanku. Rencananya akan kami publish di Facebook, dan dalam waktu dekat ini juga kita akan publish di YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan dan syiar dihitung sebagai salah satu pemberat amal kita di yaumul akhir. Sebagai penutup, kami persilahkan kepada Akhuna Razi untuk menutup majelis ini dengan doa. Falyatafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma dfa' 'annal bala' wal waba' wal corona wa ghairaha ma la yadfa'uhu ghairuk ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahulli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada